Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bab tentang sholat dan semua permasalahan-permasalahan yang sedikit banyaknya yang terjadi di sekitar kita mengenai pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang ada. Yang pertama mengenai bab sholat yaitu yang sering ditanyakan, apakah sholat menggunakan stocking itu sah atau tidak? Jawabannya, syarat dari penutup aurat dalam sholat ialah sesuatu yang dapat menutupi warna kulit, sehingga sholat dengan memakai celana ketat diperbolehkan atau sah, selagi bisa menutupi warna kulitnya orang yang sholat meskipun terlihat lengkak-lengkuk tubuhnya atau bodinya, tapi hukumnya makruh. Sebagai catatan dalam hal ini yaitu jika di luar sholat hukumnya haram, karena bisa membuat fitnah atau menimbulkan lawan jenis itu tertarik atau nafsu kepada objek yang menggunakan pakaian tersebut. Itu di luar sholat, tapi ketika sholat itu sah atau boleh, yaitu merujuk pada kitab Hasyiah Baijuri ngala Ibnu Qasim Al-Ghazi juz pertama halaman 144 Darul Fikri. Wasani satrul launil aurati enggal kudrati qauluhu launil aurati qaddaras sarihu launan liyufidha iktifa'u bima yan maul launa dunal jermi kasyarawili doyikoti likaunihi yukrohu kasarawili doyikoti likaunihi yukrohu. Jadi itu rujukan atau dasar hukum mengenai sholat memakai stocking. Kemudian yang kedua, ini masih bab tentang sholat. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan sholat jenazah meskipun tidak dalam keadaan suci? Jawaban yaitu tentang diwajibkannya suci dalam sholat jenazah, ulama masih kontroversial atau berbeda pendapat atau berselisih pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, wajib menurut mazhab kita yaitu sebagai Nahdlatul Ulama atau orang NU yaitu Syafi'iyah, Malik, Ahmad, Abu Thur dan Ibnul Munzir, namun boleh tayamum bila tidak mendapatkan air. Yang kedua, boleh tayamum meskipun ada air dengan syarat apabila mengerjakan wudhu khawatir akan ketinggalan sholat jenazah. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Hanifah dan diriwayatkan Ibnu Munzir dari Atta, Salim, Az-Zuhri, Ikrimah, An-Naqqai, Sa'ad bin Ibrahim, Yahya al-Ansari, Rabi'ah al-Lais, As-Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq dan Ashab ar-Ra'yi. Kemudian sedangkan menurut Asy-Sya'bi, Muhammad bin Jarir At-Tabari dan kaum Syiah diperbolehkan sholat jenazah dengan tanpa bersuci, meskipun masih mungkin untuk mengerjakan wudhu dan tayamum karena sholat jenazah itu hanya sekedar doa. Pendapat yang terakhir ini ditanggapi penulis kitab Al-Hawi atau Al-Mawardi bahwasanya pendapat Asy-Sya'bi ini merupakan qaul yang berseberangan dengan ijma'. Oleh karena itu hendaknya jangan diikuti. Yaitu merujuk pada kitab Majmu' ala Syarat Syarah Muhadzab juz 5 halaman 223, Maktabatul Salafiyah. Faraun
dzakarona anna madhabana anna sholata janazati latashihu illa bittoharoti wa maknahu intamakkana minal wudu'i lam tasiha illa bihi wa in ngajaza tayammama wala yasihu tayammumu ma'am kanil ma'i wa in khafa fautal waqti wa bihi qala Malikun wa Ahmadu wa Abu Surin wa Ibnu Mungdir wa qalu Abu Hanifah yajuzu yatamamu laha ma'a wujudil ma'i iza khafa fautaha in istaghala bil wudu'i wa haqqahu nul mungdiri ngan ngatoi wasalimi wa zuhri wa ikrimata wa nakhongi wa sya'tibnu ibrahima wa yahya wal ansari wa rabi'ah wal laisi wa syawri wal auza'i wal ishaq wa ashabis ra'i wahya riwayatun Ahmad wa qala Sa'bi wa Muhammad bin Jarimi Tobari wa syi'atu tajuzu sholatul janazah bi ghairi tuharatin ma'am kani wudu'i wa tayammumi li annaha dungaun qala sahibu khawi hadal ladzi qalahu Sa'bi qaulun kharaqa bihil ijma'u fala yaltafit ilaih. Jadi itu mengenai bolehkah sholat jenazah meskipun tidak dalam keadaan suci. Kemudian yang berikutnya permasalahan mengenai sholat yaitu bolehkah sholat subuh itu qada terus? Qada itu mengganti sholat karena tidak sesuai jadwal atau waktu yang sudah ditentukan. Kelewat waktunya sholat itu namanya qada, mengganti. Jawaban seseorang yang tidur sebelum masuk waktunya sholat fardu seperti subuh misalnya, padahal menurut dugaan dan kebiasaannya selalu terbangun setelah habisnya waktu. Haram ataukah tidak tidur seperti ini? Pertanyaan ya. Tidur tersebut tidaklah haram karena orang tersebut ketika memulai tidurnya belum mendapatkan kitab untuk mengerjakan sholat. Maksudnya mendapatkan kitab itu mendapatkan waktu masuknya sholat. Namun ketika tidurnya sudah memasuki waktu sholat hukumnya haram, kecuali yakin atau ada dugaan kuat akan terbangun dan bisa mengerjakan di dalam waktunya, yaitu merujuk pada kitab Fatawal Romri juz 1 halaman 114 sampai 115 Darul Fikri. Su'ila, pertanyaan, ngaman nama qabla dukhulil waqti faridatin kasubhi wa ghalaba ngalat dhannihi bimuqtada azatihi annahu la yastaiqadu illa ba'da khurujihi hal yahrumun naumuhu madkuru amla fa ajaba in bi annahu la yahrumu naumuhul madkuru li'adami khitabi bi fi'liha amma qabla waqtiha wa dhahiru wa amma ba'dahu hala naumihi faliraf'il qalami anhu khina idin bi khilafi naumihi fihi fa innahu yakhrumu illa in alima aw dhanna tayaqquduhu wa fa'alaha fihi. Jadi itu ya.
mengenai hukum orang yang sering qadha sholat subuh. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu apakah boleh sholat qobliyah dan ba'diyah, yaitu sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, yaitu beriringan ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu dijamak, apakah boleh? Jawaban diperbolehkan mengumpulkan atau menjamak sholat qobliyah dan ba'diyah dalam satu takbir. Yaitu catatan, namun dalam melakukan harus di waktu yang kedua atau ba'diyah. Jadi boleh ya menjamak sholat qobliyah ba'diyah, tapi harus di ba'diyahnya setelah sholat wajibnya. Sebab sholat qobliyah masa habis waktunya sampai selesainya sholat fardu. Yaitu merujuk pada kitab Anwarul Masalik halaman 62, I'anatul Thalibin juz 1 halaman 265. Ya juzu jamu sholati qobliyati mal ba'diyati fi takbirin wahidin. Jadi itu ya jawabannya, boleh mengkodok asalkan jamak, maksudnya jamak qobliyah ba'diyah itu asalkan sholatnya itu dijamak di ba'diyahnya setelahnya. Kemudian pertanyaan lagi masih bab sholat, yaitu bolehkah seseorang ketika sholat itu bergerak lebih dari 3 kali karena gatal? Jawabannya, barang siapa yang terkena cobaan gatal, mungkin terkena nyamuk ataupun kulit iritasi ataupun yang menyebabkan harus menggaruknya, dan ia tidak kuat jika tidak menggaruknya seperti gudik, maka diperbolehkan bergerak melebihi 3 kali karena sudah dianggap keterpaksaan atau darurat. Catatan, yaitu batasan tidak kuat untuk menanggungnya selama ia tidak sabar untuk bergerak karena gatal yang ia miliki. Jadi boleh melakukan gerakan 3 kali asalkan dalam keadaan darurat atau keterpaksaan. Yaitu merujuk pada kitab Khawasil Madaniyah juz 1 halaman 195. Amma fil jarobil ladzi la yasbiru ma'ahu ala azamil haqqi fayu'taraful haqqu wa in kasura li idtirarihi ilaih wala yasbiru ma'ahu fi turfati bi an yahsula lahu ma la yutaku sabru alaihi ngadatan wa fi tukhfata wa nihayati yukhadu minha anna man ubtuliya bi harakatit tirariyati yansha'u anha ngamalu kasirun sumiha bihi. Jadi itu rujukannya dalam kitab Khawasil Madaniyah juz 1 halaman 195. Kemudian pertanyaan yang kedua itu masih bab sholat. Ini agak nyeleneh ya. Yaitu apakah boleh sholat sambil makan permen? Jawabannya, ngemut permen pada waktu sholat dan ditelan ada 2 qaul. Maksudnya qaul ini pendapat, ada 2 pendapat.
Kaul asoh, kaul yang sah batal karena maksud dari makan telah berhasil, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat, salah satunya makan ya, makan minum itu. Dan ini kalau yang sah itu batal karena sudah memenuhi syarat yaitu makan. Kemudian muqabilul asoh tidak batal karena tidak terdapat mengunyah pada permen. Merujuk pada kitab Khasiatan Qulyubi wa Umairah juz 1 halaman 191. Laukana bi fammihi syakratun fadzabat fabalinga bi kasril lammi daubaha batalat sholatuhu fil asyakhi li khusulil maksudi minal a'li wasani la tabtulu li'adamil mad'i. Jadi itu jawabannya. Kemudian yang berikutnya yaitu pertanyaan, apakah sholat mayit itu hukumnya sunnah? Sholat mayit hukumnya sunnah. Yaitu jawaban secara ijma, sholat mayit dihukumi wajib atau fardu kifayah, yang artinya bila salah satu atau sebagian sudah menjalankan, yang lain itu batal, tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya, jadi gugur. Itu pengertian fardu kifayah. Namun ada sebagian ulama Malikiyah, Imam Malik maksudnya, yaitu penganut mazhab Imam Malik, yaitu yang menghukumi sunnah, namun pendapat ini ditolak dan tidak boleh diikuti. Ada sebagian ulama yang mengarahkan pendapat Malikiyah ini, sebenarnya pendapat Malikiyah tetap fardu kifayah, karena menurut istilah bahasa mutaakhirin adalah fardu kifayah dan sunnah itu kadang dianggap sama. Yaitu merujuk pada kitab Syarah Kitab Muhadzab juz 5 halaman 212 dan kitab Mizan Al-Kubra juz 2 halaman 222. Wa tughni ahadisun kasiratun fi sahihi qaulihi sallallahu alaihi wasallam shallu ala sahibikum wa hada amru wa huwa lil wujubi wa qad naqalul ijma' ala wujubis sholati ngalal mayyiti ila ma hakka ngan ba'dil malikiyati annahu ja'alaha sunnatan wa hada matrukun ngalahi walayul tafatu ilaih. Kemudian pendapat yang kedua yaitu wa yasihu duhula qawli asba'in fi qawlil a'immatin in li'anna sunnata fi istilahi salafi masabata bil hadisi la bil kitabi wa minha wajibu ghairul wajibi bi khilafis tilahil mutaakhirin wa yasihu tasmiyatu fardil kifayati sunnatan qiyasan fala yakunu bainal a'immati wa asba'i khilafun wallahu a'lam. Mungkin itu. Kemudian ini ada pertanyaan mirip pertanyaan yang tadi mengenai bergerak 3 kali dalam posisi sholat. Ini pada waktu sholat bergerak 3 kali tidak batal. Apakah batal atau tidak lah gitu. Jawabannya menggerakkan jari-jari lebih dari 3 kali tidak masalah. Tapi pergerakan telapak tangan lebih dari 3 kali terdapat perkhilafan atau perbedaan pendapat.
Yaitu yang pertama yaitu batal. Pendapat yang kedua yaitu tidak batal karena kebanyakan badan itu diam. Merujuk pada kitab Inganatul Thalibin juz 1 halaman 216. Wa kharaja bi asobingil kafu fatuharrikuha salasan wilaan mubtilu qaluhu fatuharrikuha salasan wilaan mubtilun wa qila la tabtulu li annal aksaral badani syakinun kama fi kurdi. Jadi itu ada yang pendapat batal, ada yang tidak pendapat karena kebanyakan badan itu diam. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bolehkah menjalankan sholat, yaitu menjamak sholat tanpa sebab. Bolehkah menjamak sholat tanpa sebab? Jawabannya, hukum jamak sholat tanpa sebab atau tidak karena sakit atau berhubungan terdapat khilaf. Yang pertama yaitu jumhurul ulama tidak boleh, didukung Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Munzir meriwayatkan dari satu golongan ulama yaitu boleh. Kemudian dari yang ketiga, pendapat ketiga dari Ibnu Sirin memperbolehkan jamak kalau ada hajat saja, pekerjaan yang tidak biasa atau seperti mantenan, itu boleh menjamak sholat menurut Ibnu Sirin, yaitu merujuk pada kitab yaitu Takmilatul Majmu'. Takmilatul Majmu' atau Takmilatun ya. Yaitu Syarah Muhadzab juz 4 halaman 884. Farngun fi madahibihim fil jam'i fil hadori bi la khaufin wala safarin wala matorin wala marodin madhabuna wa madhabu Abi Hanifah wa Malikin wa Ahmad wal jumhuru annahu la yajuzu wa hakama Ibnu Mundir ngan ta'ifatin jawazuhu bila sababin qala wa jawazahu Ibnu Sirin li hajatin aw malam yattahidhu azatan. Jadi itu ya pendapatnya. Kemudian ini masalah jamak juga. Pertanyaan yaitu bolehkah menjamak sholat dengan jarak yang dekat? Jawaban, menurut Imam Bundanaiji diperbolehkan jamak dengan jarak dekat atau tidak ada 90 km. Dan zahirnya hadis hal itu diperbolehkan atau jamak dalam perpergian. Namun hadis ini oleh Al-Qurtubi dari Abi Ishaq diarahkan ketika adanya hajat dan tidak dalam berpergian, yaitu merujuk pada kitab Bughiyatul Murtasidin halaman 55. Fa'idatun lana qaulun bi jawazil jam'i fi safarin qasiri tarahu Bundanaijin wa zahirul hadisi jawazuhu walau fil hadari kama fi sahih Muslimin wa qala Khattabi ngan Abi Ishaqa jawazu fil hadari li hajjati wa illam yakun khaufun wala mataran wala maradun. Jadi itu.
Ini ada pertanyaan masih bab sholat, ini mungkin yang terakhir ya pertanyaannya. Bolehkah Jumatan? Ini ada suatu momen atau pertanyaan. Jumatan 4 orang sah madhab Syafi'i. Jawaban pendapat Imam Syafi'i kaul qadim. Qadim ini lama apa baru ya, lupa saya. Itu boleh dipakai Jumatan 4 orang sah. Hal ini disampaikan oleh Sohibut Talqis Sarah Muhadzab Imam Muzani dan telah dinukil Al-Azroni. Catatan qaul qadim ketika telah ditarjih oleh ashabu as-Syafi'iyah boleh dipakai sebagaimana dalam permasalahan ini, yaitu merujuk pada kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 59. Qawilu ay ghairul imami Syafi'i ay bi'tibari madhabihil jadidi fala yunafi inna lahu qaulaini qadimayni fil adadi aidan akhaduhuma akuluhum arba'atun hakahu anhu sahibu talkhisi wa hakamu fi sarhin muhazab wakhtarahu min ashabihil muzanni kama naqalahul at-ra'i fi kafa bihi salafan fi tarjihihi fa innahu minal kibari ashabi Syafi'i. Mungkin itu aja mengenai permasalahan yaitu pada bab sholat, yaitu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan pada penonton semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.